Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Ayu. Saya akan mempresentasikan tugas proporsionalisme kebidanan yang diampu oleh Bu Yanti yang berjudul tentang vaginal examinatio during pregnancy. Imunisasi selama kehamilan merupakan langkah pencegahan yang penting dalam perawatan kebidanan rutin, melindungi ibu, janin, dan bayi. Wanita hamil memiliki kerentanan yang unik dan tinggi untuk morbiditas yang lebih besar dan kematian dari berbagai penyakit bakteri dan virus yang dapat dicegah. Vaksin influenza dan tetanus, difteria dan pertusis secara spesifik direkomendasikan untuk sebelumnya, selama, dan setelah kehamilan. Sementara yang lain direkomendasikan bergantung pada faktor-faktor risiko seperti hepatitis A dan B dan lain-lainnya. Oleh karena itu, sangat penting agar penelitian yang akan datang tentang vaksin dalam kehamilan berfokus pada immunogenicity dan keamanan bagi ibu dan bayi, serta potensi untuk manfaat langsung bagi janin dan bayi. Penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin bagi wanita hamil dan bayi. Bidan harus mengambil peran aktif dalam pendidikan dan pemberian vaksin kepada wanita hamil. Vaksinasi rutin selama kehamilan biasanya diberikan dalam perawatan utama dan akan menghargai pedoman yang ringkas. Kebanyakan kasus terjadi pada masa kanak-kanak sebelum penyelesaian imunisasi primer, dan karena itu vaksinasi antena menyediakan perlindungan yang efektif selama periode jendela kerentanan ini. Vaksinasi pertusis efektif untuk melindungi bayi sampai usia 2 bulan dan 95% efektif untuk mencegah kematian bayi dan pertusis. Satu-satunya kematian di antara bayi yang lahir untuk divaksinasi wanita adalah di mana sang ibu divaksinasi 10 hari sebelum pengiriman sehingga tidak cukup waktu untuk transfer antibodi. Efek samping yang ringan terjadi seperti nyeri dan eritrema dan biasanya terjadi selama 1-2 hari terakhir. Efek samping yang ringan itu seperti nyeri di eritrema yang tadi saya bilang dan biasanya terjadi selama 1-2 hari terakhir. Contohnya seperti demam ringan, sakit kepala, malaise, dan sebagainya. Khususnya rentan pada hari-hari ibu dan janinnya yang belum lahir karena penyakit menular. Beberapa penyakit menular dapat menimbulkan problem serius bagi ibu dan janinnya yang belum lahir. Beberapa vaksin dapat menyelamatkan berbagai penyakit menular seperti influenza dan lainnya. Masa kehamilan beresiko tinggi akibat penyakit menular. Mereka perlu mengetahui perkembangan dengan imunisasi mereka sebelum pembuahan. Dan ibu harus mendapatkan vaksin flu dan pertusis selama setiap kehamilan. Tim kesehatan harus mampu memberikan konseling. Nah, kita sebagai tim kesehatan harus mampu memberikan konseling kepada perempuan dan informasi yang diperlukan kesempatan untuk menyediakan konseling di klinik-klinik contohnya, dan seperti di lingkungan persalinan dan lingkungan pasca persalinan. Untuk menghilangkan praktik di masa depan dan untuk mencegah penyemangat dalam praktik yang baru saja disampaikan. Kesimpulan dari isi PPT saya ini, imunisasi selama kehamilan itu pencegahan yang penting dalam perawatan kebidanan rutin. Melindungi ibu, janin, dan bayi. Wanita hamil memiliki kerentanan yang unik dan tinggi. Lalu kematian dari berbagai penyakit bakteri dan virus yang dapat dicegah. Vaksin influenza dan lain-lainnya itu secara spesifik direkomendasikan untuk semuanya selama dan setelah kehamilan, sementara yang lain direkomendasikan bergantung pada faktor dan resikonya seperti penyakit-penyakit yang lainnya. Oleh karena itu, sangat penting agar penelitian yang akan datang tentang vaksin dalam kehamilan berfokus pada imunologi keamanan bagi ibu dan bayi. Penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin bagi wanita hamil dan bayi muda. Bidan harus mengambil peran aktif dalam pendidikan dan pemberian vaksin kepada wanita hamil. Vaksinasi rutin selama kehamilan itu biasanya diberikan dalam perawatan utama. Lalu
Untuk melindungi bayi sampai usia 2 bulan, 95%-nya itu efektif untuk mencegah kematian bayi dan pertusis. Lalu efek sampingnya seperti yang tadi saya sebutkan, khususnya rentan pada hari-hari ibu dan janinnya yang belum lahir karena penyakit menular. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.